Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari kelas 3B Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi bagaimana cara penetration testing pada kasus atau studi kasus. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua buah virtual machine, yaitu Kali Linux versi 2021 dan Windows 7. Oke, pada simulasi kali ini jadi akan mensimulasikan bagaimana cara penetrasi menggunakan metode exploit ya. Exploitasi kepada sistem operasi, di mana sistem operasi targetnya itu adalah Windows 7. Oke, ini targetnya dan ini adalah attackernya di Kali Linux. Jadi nanti Kali Linux akan mencoba mengeksploitasi sistem operasi Windows 7 tanpa harus menyentuh PC korban gitu. Jadi secara remote. Nah, kita mulai untuk exploitnya. Dia nanti ada beberapa tools yang akan digunakan. Oke, kita login dulu ke Kali Linuxnya. Oke, sudah masuk di Kali Linux. Oke, tunggu sebentar. Karena ini di virtual machine yang diinstal di VirtualBox itu, maka kinerjanya akan sedikit lebih lambat ya. Oke, sudah selesai. Jadi di sini analoginya adalah Kali Linux akan mencoba mengeksploit menggunakan sebuah tools yang namanya Metasploit ya. Ketika kita masuk ke start menunya, ya di bagian exploit ya, exploitation tools, di sini ada Metasploit framework. Jadi kita akan mencoba meretas komputer korban itu menggunakan Metasploit framework. Oke, sebelum itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dulu. Oke, pertama kita cek dulu ya IP dari masing-masing host atau masing-masing PM. Oke, di Kali Linux ketikkan ifconfig. Oke, di Kali Linux itu IP-nya itu 172.16.1.200. Itu IP dari attacker. Dan untuk host target sendiri IP-nya adalah ketikkan ifconfig. IP untuk target sendiri adalah 172.16.1.100. Nah, ini sudah satu network ya. Jadi sudah satu jaringan. Nanti bagaimana Kali Linux itu bisa melakukan exploit terhadap host yang satu jaringan ini, yaitu Windows 7. Oke, caranya adalah ada beberapa langkah. Yang pertama adalah information gathering ya. Jadi kita harus melakukan information gathering dulu terhadap host atau target yang menjadi sasaran. Kita langsung lakukan. Ini ada satu buah tools, karena tadi udah kita mengetahui IP dari host masing-masing host. Jadi kita lakukan saja. Kita akan menggunakan tools untuk information gathering. Pertama adalah di information gathering itu ada yang namanya NetDiscover. Nah, kita akan menggunakan tools tersebut. NetDiscover ini adalah tools untuk mengetahui host mana saja yang terhubung pada jaringan yang sama. Jadi nanti akan ada informasi yang berupa IP address dan juga nama host, juga MAC address-nya. Oke, untuk melakukannya itu adalah kita masuk dulu ke super user, sudo su, masukkan passwordnya. Sudah masuk, kita coba lakukan dengan cara NetDiscover. Oke, NetDiscover min i ini adalah interface. Nah, ini ETH0 itu interface dari Kali Linux yang terhubung ke network yang terhubung ke Windows 7 nya. Min r ini adalah targetnya ya. Jadi targetnya itu dimulai dari 172.16.1.0 /24 ya ini. Ketika sudah, kita klik enter, dia akan menunggu ya, mengecek satu-satu. Ini prosesnya lumayan agak lama karena ini akan dicek IP-nya itu adalah sekitar 254 host. Itu karena di sini freebase-nya itu /24. Oke, ini kita buka tab baru untuk di sini untuk nmap ya. Kita masuk dulu ke super user, sudo su, masukkan password. Oke, ini untuk nmap nanti. Dan satu lagi untuk
Metasploit. Oke, sudo itu. Oke, ini masih proses berjalan ya. Nanti setelah dapat host komputer atau satu network, kita akan menggunakan tool nmap untuk mencoba. Di sini kan di vulnerability itu ada nmap. Nah, jadi nmap itu fungsinya itu untuk melakukan suatu scanning dan melihat celah dari suatu sistem gitu. Jadi nanti akan terlihat port-port yang terbuka dan service-service yang dapat kita akses gitu, dapat kita manfaatkan atau dapat kita exploit. Oke, proses net discover-nya sudah selesai. Nah, di sini ada hasilnya. Result-nya ini adalah dapat menumpak satu telah tercapture ya, ARP. Nah, satu paket sudah tercapture dari satu host. Oke, apa aja itu? Nanti ini IP-nya adalah ini IP target 172.16.1.100. MAC address-nya langsung terdeteksi. Nah, terus di sini MAC-nya juga PC system. Oke, udah selesai, kita close aja ya. Ctrl C. Nah, oke. Nah, udah dapat IP-nya, kita coba masuk ke nmap. Nah, di sini kita lakukan vulnerability menggunakan tool nmap. Oke, ketikkan nmap. Oke, selesai. Ini maksudnya adalah nmap min ss itu untuk melakukan scanning terhadap port yang terbuka, v itu untuk melakukan verbose, dan o ini untuk melakukan scanning terhadap sistem operasi yang dimiliki korban. Oke, kita lakukan, klik enter, tunggu proses scanningnya selesai. Dia akan lihat dan membuka celah-celah yang terbuka dan service-service yang terbuka nanti, sehingga nanti kita dapat memanfaatkan service tersebut gitu. Oke, sudah selesai. Jadi kita coba lihat ya dari atas. Oke, di sini ada DNS resource satu host sudah ada. Nah, ini scanning IP 172.16.1.100. Ada 1000 port katanya. Tapi yang terbuka ini cuma beberapa port. Salah satunya itu adalah bagian bawah ya. Salah satunya adalah di sini ada buat Samba ya. Ini 445, terus ada juga NetBIOS 139, terus ada juga di sini ada RDP ya. RDP ini 3389. Oke. Nah, di sini adalah MAC address-nya sudah terdeteksi juga. Nah, di sini karena kita menggunakan virtualisasi atau environment itu menggunakan VirtualBox, maka terdeteksi di sini VirtualBox NIC atau interface-nya. Terus di sini ada OS-nya. Nah, terdetek ya OS-nya di sini adalah Microsoft Windows 7 katanya. Berarti sudah berhasil ya kita melakukan vulnerability atau proses mengetahui celah sistem keamanan dari mulai port yang terbuka sama service yang terbuka. Ini port yang terbukanya dan ini service-service yang terbukanya. Nanti kita bisa manfaatkan ini. Oke, sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita coba lakukan eksploitasi ya terhadap si host Windows 7 ini atau si target ini. Kita coba eksploitasi menggunakan tools yang namanya Metasploit. Ketika kita masuk di exploitation tool, di sini ada Metasploit framework. Nah, kita akan menggunakan tools ini ya. Oke, kita masuk ke Metasploit framework. Caranya itu dengan mengetikkan MSF console, klik enter, tunggu proses loadingnya. Nanti dia akan masuk ke menu home dari MSF console ya. Oke, dia melakukan scanning terhadap service-service yang ada di Metasploitnya. Tunggu, di sini pun prosesnya agak lumayan lama ya, karena ini merupakan VM ya atau virtual. Oke, telah terbuka ya untuk tools Metasploitnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan
coba mencari, kita coba search ya, apa aja yang ada di sini. Kita coba MS 15 100 MCL XC, ada gak sih? Oke, ada ya. Ini satu, kita akan menggunakan modul ya. Kalau di Metasploit itu namanya modul yang namanya itu MS15100 MCLXC. Nah, adanya itu di exploit Windows file format. Nah, tujuan dari penggunaan modul ini adalah nanti untuk digunakan ketika kita akan mencoba melakukan exploit ya, karena nantinya si modul ini akan berupa sebuah file yang nantinya akan dikirimkan ke komputer korban. Nah, ketika korban itu mengklik si file tersebut, maka kita akan mendapatkan akses secara keseluruhan gitu. Jadi kita dapat melakukan pengintaian, kita bisa ngekill komputer tersebut gitu. Dan kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal dengan satu modul ini. Oke, kita coba praktekkan ya. Kita langsung saja coba use exploit ya, Windows file format MS15 100 seleksi, kita enter. Oke, udah ya. No payload configured default to Windows. Nah, kita coba info ya, coba info ada gak? Oke, harusnya ada ya. Ini udah info kayak ini. Info kita lakukan, berarti sekarang itu use payload, kita harus set payload ya. Pertama kita lakukan dulu set payload. Kita lakukan payloadnya itu ya, kalau di atas adalah Windows Metapletter reverse TCP. Oke, kita lakukan ya, set payload Windows. Ini kita copy aja. Oke, kita copy, set payload, paste. Nah, ternyata nggak bisa di paste. Windows, kita coba tag Windows set payload Windows Metapletter, harusnya ada ya ketika di tab ini karena lemot. Oke, ulang ya. Oke, Windows Metapletter reverse TCP, kita akan menggunakan port yang service terbuka itu di TCP nya. Oke, kita klik enter, payload sudah terset ya, udah terset. Nah, kita coba lakukan juga file name nya. Oke, kita set file name ini untuk MCL nya ya, untuk nanti server ketika kita di sini itu akan memantau gitu payload yang kita kirimkan itu sudah terbuka atau tidak gitu aksesnya. Oke, filenya misalkan saya di sini coba berikan nama misalkan file bahaya misalkan .mcl. Oke. File berbahaya. Oke. File name itu namanya file berbahaya. Nah, sudah di set, kita set juga file name yang untuk exe nya untuk dikirim ke target. File name file berbahaya.exe, kita kan targetnya itu untuk Windows ya, jadi kita menggunakan file yang bisa di executable, file berbahaya. Set file name file berbahaya exe. Oke, kita lakukan info. Oke, sudah ada ya file ini .mcl nya untuk nanti memantau di PC attacker atau di kali Linux kita. Terus di sini ada exe nya untuk dikirim komputer korban ya. Oke, sudah selesai. Coba kita set juga untuk lhost nya, set lhost
itu IP kita ya 172 yang IP attacker 16.1.100 zlhost 200 enter. Oke, sudah terdetek ya. Kita coba info lagi. Oke, terus show option. Oke, L portnya ini adalah 444 ya. Terus ini L hostnya memantau kita nanti. Ya sudah selesai ya. Seperti ini kita coba lakukan exploit enter. Nah, oke, exploitnya sudah dimulai ya, prosesnya sudah dimulai. Katanya kita telah membuat ya file berbahaya.mcl, terus adanya itu di root ms f4 lokal dan nama filenya mcl. Oke. Nah, kita akan mengeksekut file ini ya yang ada di sini. Kita akan eksekut di Windows. Oke, caranya kita coba kecilkan. Oke, kita ulang ya, exploit. Oke, kita coba ya, kita copy ini. Oke, apakah bisa di copy ya? Kita copy ke sini, kita Windows R, ini kita paste. Oh, ternyata nggak bisa di paste. Oke, apa-apa, kita coba tulis 2, salah. (16 1.200 slash fmk vru. Ini disimulasikan komputernya, filenya itu sudah ada di komputer korban ya, file berbahaya.exe. Kita bisa enter. Nah, kita coba run ya, run. Oke, exploitnya berjalan ya. Nah, Meterpreter, oke, ini udah bisa di open nih. Exploitnya berhasil. Kita coba ya di sini. Sending stage, hitnya tuh segini, terus Meterpreter session 1 telah terbuka. Nah, berarti ketika sudah seperti ini, kita berhasil melakukan exploit ya. Kita berhasil masuk ke komputer korban gitu. Karena ini sudah terbuka ya, session 1 telah terbuka. Oke. Ini kita akhiri aja prosesnya. Selesai, kita coba di sini session min i 1, coba kita lihat. Oke, kita udah masuk ya, starting with 1 karena tadi kan session 1 ya. Kita tulis di sini session min i, kita masuk ke Meterpreter. Nah, kita coba service mana saja yang kita bisa lakukan. Kita coba ketikkan ps. Nah, ada beberapa sistem gitu yang bisa kita oprek di sini. Salah satunya itu Explorer, masih banyak ya. Terus di sini juga ada sistemnya. Nah, kita coba masuk ke Explorer ya untuk mencoba melakukan apa aja yang kita bisa lakukan di sini gitu. Nah, untuk portnya sendiri ini PID-nya, oke, kita coba lakukan masuk ke Explorer ya. Kita coba nanti di situ akan melakukan informasi gitu terhadap, mengetahui informasi terhadap host atau PC korban. Terus kita akan melakukan screenshot dan melakukan shutdown di komputer korban. Nah, di sini kita ketikkan migrate, terus tulis PID-nya, migrate PID, nah, 1356 ya, sama ya Explorer-nya, tulis yang PID-nya ya, Explorer 1356. Oke, udah, kita ketik enter. Dia akan migrating ya dari 224 ke 224 mana sih? Ke 224 itu tidak ada di sini ya. Oh, ada.
224 itu adalah di file berbahaya ini, kita coba alihkan ke Explorer ya. Tujuannya sudah terbuka, kita coba di sini help, apa aja yang kita bisa dapatkan gitu kalau kita sudah migrate di Explorer. Oke, banyak yang kita dapatkan ya di sini. Oke, di paling atas itu kita coba ada core command ya, atau command intinya. Ada background, ada bg kill ya, terus ada channel, close, detach, exit. Terus yang paling berbahaya ya, sini ada resource, ada requit ya, disable, ada detach ya. Nah, terus kita dapat juga adalah file system command ya, ini command dari file sistemnya ya. Seperti biasa ada cat cd, ada copy cpmv ya, ini untuk file system commandnya. Nah, kita ada juga networking command, dapat juga ya, kita bisa menggunakan kayak arp, ifconfig gitu. Kita dapat melakukan ini ya. Terus kita juga dapat melakukan melakukan ini sistem command ya. Kita melakukan shutdown, kita bisa melakukan ini ya. Kita melakukan suspend, sysinfo kita untuk mendapatkan info ya. Terus kita bisa nge-kill ya, terminate proses, kita bisa nge-kill ya. Terus di sini juga user interface commandnya itu ada banyak ya, ada get desktop, terus ada keyboard send, ada juga ini yang paling keren sih, screenshot. Nah, terus webcamnya kita bisa merecord mereka itu sedang apa gitu melalui webcamnya. Kita bisa, nah di sini webcam snap ya, take a snapshot from the patient webcam. Jadi kita bisa melakukan pengintaian gitu terhadap korban gitu, mereka sedang apa dengan memanfaatkan webcam command. Ini audio database command, password database command. Oke. Ketika sudah, kita coba ya untuk satu hal saja, kita lakukan sysinfo ya. Untuk mendapatkan informasi sistem korban. Sysinfo, enter. Oke, sudah berhasil ya, keluar di sini Win PC, nama komputernya. OS-nya itu Windows 7, Service Pack 1 ya benar, Architect x64 benar juga. Ya, ini udah sama ya. Terus kita coba bisa tidak ifconfig. Oke, bisa ternyata. Nah, ketika di ifconfig dia akan mendeteksi ada beberapa interface ya. Ada interface 1, 11 dan 12. Nah, IP-nya itu, nah ini ya yang dipakai, ternyata yang dia pakai itu adalah interface 11 yang IP-nya 172.16.100. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba buktikan juga. Kita di sini akan screenshot ya. Ini sedang apa? Misalkan saya ini sedang buka kalkulator. Oke, ini sedang buka kalkulator ya. Misalkan angkanya tuh 555. Oke, saya coba screenshot ya dari sini gitu. Jadi kita dapat melakukan pengintaian dengan screenshot. Oke, kita lakukan screenshot. Caranya itu dengan ketik perintah screenshot dan ketik enter. Kita coba berhasil atau tidak. Oke, katanya screenshot save to ya, telah disimpan di home kali nama filenya ini. Oke, kita coba buktikan ya, ada atau tidak file tersebut. Oke, ini masuk ke file explorernya. Oke, ternyata ada ya. Oke, lokasinya benar atau tidak? Ada di home kali namanya itu hefpk. Yo, sama ya. Coba kita buka, open with. Kita coba ya buka si file ini di Kali Linux terus juga nih mereka nah, ini udah kita buktikan juga. Nah, oke. Jadi untuk terbukti bisa ya, ini bisa menguasai komputer korban. Oke, langkah selanjutnya adalah yang terakhir, kita coba mematikan PC korban, shutdown ya. Ini matikan PC korban, tapi sebelumnya ini saya close dulu ya. Kita coba lihat ya bareng-bareng apakah PC-nya itu mati atau tidak ya. Nah, ini shutdown, kita klik enter. Oke, shutdown dalam proses. Oke, kita coba. Oke, PC korban ini sedang shutdown ya, atau sedang matikan secara otomatis karena kita remote dari sini.
Oke, bisa dilihat di sini ya. Ketika ini dimatikan, ya kita lakukan perintah shutdown. Nah, si Metapletter ini akan tertutup, closed dia, karena si servernya itu sudah mati. Oke, kita coba lihat di VirtualBox. Nah, jadi client Windows 7 itu sudah power off ya, atau mati. Oke. Jadi untuk proses eksploitasinya itu sudah berhasil, dan kita dapat menguasai PC korban dan bisa mengotak-atik dalamnya, karena ada banyak service yang kita manfaatkan nih, yang bisa kita manfaatkan. Mungkin cukup sekian simulasi exploit kali ini, atau pentest untuk eksploitasi operating system. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.